Rasanya gondrong. Baru mimpi plus mubahala. Mimpimu belum sempurna tanpa mubahala. Miliki segera paket mimpi plus mubahala. Setelah itu pasangkan togel. Kalau tembus mimpimu benar. Parah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan, persaudaraan buat semua sahabatku, saudaraku. Dimanapun kalian berada, lama tak jumpa. Mohon maaf karena jarang sekali live. Jarang sekali ngonten, udah seminggu lebih. Ya, kenapa Bung Lubis jarang muncul? Saya lagi majdub. Ini baru mau sembuh dikit. Majdub kenapa? Karena cinta, wahai Laila. Jadi ini juga masih ada sisa-sisanya ya. Baru selesai masa majdub ya. Kemana aja Bung? Ditungguin. Kan udah bilang majdub ya. Majdub. Assalamualaikum Semarang, hadir nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman di Semarang dan salam buat teman-teman semuanya. Waalaikumsalam buat semua sahabat-sahabat, saudara-saudara dimanapun berada. Kalau live nggak usah ngomong apa-apa, ngakak ketawa aja terus. Bikinlah live sendiri kayak gitu. Ngapain kasih perintah ke saya? Di sini tidak menerima perintah dari siapapun. Tasik hadir, oke. Oke ya, Banten, siap Banten. Pelan-pelan ya. Bung Lubis lagi cari mimpi. Iya, saya bermimpi setelah bangun tidur. Kadang saya bermimpi ketika begadang. Begitulah saya. Salam dari Sumbawa Ngap, siap. Muhammad Ridho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari mantan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mantan di sini maksudnya mantan budak ya. Saya unsubscribe sudah terlalu. Tafadhol, silahkan. Kalian baru kenal saya? Hah? Saya bukan pembela kelompok. Saya bukan pembela individu. Saya manusia merdeka. Sejak saya melepaskan diri dari perbudakan. Saya bukan orang yang melepaskan diri dari perbudakan kemudian mencari majikan lain. Bukan. Saya merdeka mutlak lahir batin. Oke? Oke guys. Jadi di sini ya. Ini sebenarnya saya ada sedikit pembahasan untuk Kiai Imaduddin Utsman. Tapi nanti karena saya masih menghormati Anda, wahai Kiai Imad, insya Allah nanti besok atau kapan saya buatkan konten khusus buat Anda. Ya. Nah di sini ada yang menggelitik bagi saya beberapa hari ini setelah viral video mubahalah berjumpa dengan Nadi ya dan seterusnya. Tadinya saya mau biasa aja, itu urusan mereka ya. Saya nggak urus. Hanya saja di komunitas Fuad itu udah mulai menyenggol pencot ya. Harusnya Anda kalau menuju seseorang sebut nama gentel. Misal ke Bang TIJ sebut nama. Kalau Anda tulis pencot itu saya termasuk. Pencot itu bukan satu orang ya. Kita buat istilah pencot itu singkatan dari pentas bacot. Jadi saya merasa terpanggil. Ya. Saya merasa terpanggil. Tadinya saya mau buatin
Suara. Gimana? Aman? Udah aman belum? Aman, oke, mohon maaf ya. Tadi nggak cek baterainya ya. Baterai mic-nya. Jadi saya ulang sedikit. Tadinya saya hanya ingin membuat sedikit pembahasan kepada Gus Fuad di salah satu konten. Jadi tidak ingin membuatkan konten khusus. Tapi semakin kesini saya lihat perjuangannya untuk menembuskan mimpi tersebut semakin kuat. Oh, ini saya merasa terpanggil ya. Apalagi sudah bawa-bawa pencot ya. Alhamdulillah. Jadi di situ ada penjelasan, mimpi itu ada yang batil dan mimpi itu ada yang hak. Kemudian setelah itu mengklaim bahwasanya mimpi itu hak, bahkan berani ambil risiko mubahalah. Di situ saya tertawa. Gini bro, pertama, setiap pelaku mimpi mengklaim mimpi dia itu benar. Bagi Ba'alawi yang mengandalkan hujah lewat mimpi, tanya saja kepada mereka. Mereka tidak akan bilang mimpi mereka itu dusta. Jangankan mimpi tentang nasab, mimpi para pencari nomor togel pun dia merasa mimpi dia itu benar. Makanya dia pasang nomor. Jadi nggak ada orang ngarang mimpi, habis dia ngarang mimpi, dia ceritakan ke orang-orang, terus dia bilang, ini cuma bohongan sebenarnya, ini mimpi palsu. Nggak ada. Setiap pelaku mimpi itu mengklaim mimpi dia itu benar. Catat itu. Satu. Yang kedua, berani ambil risiko lewat mubahalah. Tanpa lu mubahalah pun, apapun yang kau katakan, baik tentang mimpi maupun bukan mimpi, selagi ia dusta, pasti ada konsekuensinya, baik di dunia apalagi di akhirat. Itu sebuah kepastian, tanpa mubahalah, tanpa sumpah. Jadi kita kembali ke 2 tahun lebih yang lalu, ketika kita memerangi doboler yang mengatasnamakan Gus segala macam, punya laduni, karomah segala macam, ya kan? Mereka memperkuat kedobolan mereka lewat apa? Lewat sumpah. Wallahi, demi Allah, wallahi wa rasuli. Ini yang kita hadapi barusan dukun asli, bukan settingan. Jangan bilang ini settingan. Yang bilang ini settingan Anda munafik. Ingat itu? Jadi kita kembali ke era jahiliyah 2 tahun yang lalu itu. Cuman ini judulnya agak beda dikit, bukan cuma sumpah tapi mubahalah, siap mendapat laknat apabila yang dia katakan itu bukan dusta. Gak usah ente ngomong kayak gitu ya, gak usah ngomong kayak gitu pun, seandainya itu dusta tetap mendapat laknat, tetap mendapat dosa. Itu tanpa harus. Suara hilang lagi, serius lah. Bentar, ini serius hilang suara. Oke, aman ya. Udah saya ganti semuanya. Jadi, tanpa ada sumpah pun, tanpa ada mubahalah pun, saya percaya Pak Ishak, saya percaya bahwasanya mimpi Anda itu benar. Yaitu benar-benar mimpi. Saya percaya itu benar-benar ngibul tanpa mubahalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari bertahun-tahun lalu saya sampaikan, sumpah itu alat bukti paling lemah. Itu
Sumpah itu alat bukti paling lemah. Bukan alat bukti paling kuat. Bukan. Bukan. Kecuali lu mimpi basah. Itu mimpi yang beneran. Kalau lu masih bocah, lu mimpi kencing waktu masih anak-anak, nah itu mimpi benar. Bangun-bangun kasur basah, lu ngompol. Itu sumpah pribadi, ngap. Sumpah pribadi di publik, ya kan? Udah belum? Suara udah belum? Oke. Itu di publik. Jadi, apapun yang Anda sampaikan, baik argumen segala macam, tidak perlu Anda bumbui dengan sumpah. Supaya orang percaya. Tidak perlu. Kenapa saya bilang paling lemah? Bro, pejabat-pejabat kita itu sebelum dilantik, DPR RI dan sebagainya, eksekutif, legislatif, itu mereka disumpah dengan kitab suci agama masing-masing untuk mengemban amanah. Itu disumpah, semuanya disumpah pakai kitab suci. Tapi hasilnya apa? Ada yang kena OTT. Harusnya kalau dalil sumpah itu merupakan argumen paling kuat, tameng paling kuat untuk melindungi seseorang, maka tidak ada pejabat yang ketangkap oleh KPK. Itu tidak ada. Kenapa? Mereka sudah disumpah sebelum mereka korupsi, gak akan ketangkap. Kenapa? Udah ditamengi oleh sumpah. Di atas kepalanya ada kitab suci. Gitu. Makanya saya sering sampaikan, jangan pernah fanatik buta kepada individu. Kepada saya pun kalian jangan fanatik buta. Ya. Jangan fanatik kepada saya. Kalau argumen yang saya sampaikan benar, ambil. Jangan sayanya yang diikuti. Itu. Seharusnya nggak perlu bawa-bawa mimpi akan tesis. Ya emang nggak bawa-bawa mimpi, itu kan tesis kan dari Kiai Imad. Kiai Imad nggak ada bawa-bawa mimpi. Tidak ada, hanya saja nanti ya. Nanti saya ada sedikit kata-kata untuk Kiai Imad, saya buatkan konten khusus nanti. Ya. Itu. Jelas ya? Jadi silahkan berargumen. Kalau seperti ini kasusnya apa bedanya sama Bang Alawi? Masih kalah malah. Ya. Masih kalah. Masih kalah dengan Bang Alawi. Mimpi Anda itu masih kalah. Kalau cuma sekedar sumpah itu sudah jadi sarapan mereka tiap hari. Dikit-dikit wallah, dikit-dikit wallah, dikit-dikit wallah. Mereka lebih dulu, mereka lebih unggul. Itu. Mereka lebih unggul. Kalau perkara sumpah, kalau perkara mubahalah. Bahkan Anda kalah sama imam besarnya, pencetus mubahalah mandiri itu. Kalau perkara mimpi segala macam, mereka lebih unggul, bro. Lebih unggul. Mimpi masuk surga sama Nabi kan? Mimpi. Mimpi masuk surga sama Nabi. Kalah sama leluhurnya Bang Alawi. Kalah.
Dia masih hidup, bukan mimpi. Main ke surga, pulang-pulang kakinya kuning. Dalam keadaan sadar, bro. Bukan mimpi. Ada yang pulang-pulang kakinya berpasir. Kalah kalian. Makan tuh mimpi sampai gondrong. Saya nggak bilang sampai botak. Iya, ada yang masuk surga, bukan mimpi. Dalam keadaan sadar, dalam keadaan terbangun. Masuk ke dalam surga, pulang, dipijitin, capek. Kakinya warna agak kuning. Abah, ini bau apa? Katanya itu bau rumput surga. Dia baru pulang dari surga. Tuh. Ada yang pulang dari surga berpasir kakinya. Berpasir. Pasir surga nempel. Bukan dalam keadaan mimpi. Masih kalah kalian. Ke surga cuma mimpi. Kalah kalian. Kemudian, ini mubahalah ya. Saya teringat Subik Nur yang sampai sekarang mendekam di balik jeruji besi gara-gara kasus mubahalah. Bahkan ada dari salah satu pengurus NU, cuma saya lupa di bidang mana, yang hadir di persidangan tidak membenarkan mubahalah tunggal, mubahalah mandiri yang dilakukan oleh Subik Nur. Dan saya berharap kepada para tokoh, para ulama, khususnya dari Nahdliyin, dari pengurus NU, bersikap yang sama kepada setiap pelaku mubahalah tunggal. Itu. Saya tonton persidangannya itu. Ya, saya tonton persidangannya itu. Ada salah satu dari KNU. Sebelum dia hadir ke persidangan, dia udah berkumpul dengan para sepuh, para kiai membahas ini. Ini harus kita putuskan permasalahan ini katanya. Kalau Gus Nur itu tidak salah, kita katakan tidak salah. Kalau Gus Nur itu salah dengan mubahalahnya, kita katakan salah. Itu. Dimusyawarahkan. Sehingga setelah putus kesimpulan musyawarah, baru dia masuk ke persidangan. Tidak membenarkan yang dilakukan oleh seorang Subik Nur, mubahalah mandiri. Nah, harusnya setiap pelaku mubahalah sama. Ulama-ulama turun tangan, jangan biarkan virus mubahalah ini. Akhirnya semua menutupi kebusukannya dengan mubahalah, dikit-dikit mubahalah. Fahim juga berani mubahalah itu. Fahim berani mubahalah. Yang siap jalan jongkok itu, sambil ligup itu, dari Jember ke Jakarta, ke Monas. Dia juga siap mubahalah. Jadi mimpi versus mimpi jadinya. Melawan dobol dengan dobol. Lawan halu dengan halu. Kalau pejabat waktu disumpah mubahalah apa ya? Beda. Itu cuma sekedar sumpah, tidak mubahalah. Ya, waalaikumsalam Bang Robot. Makanya saya bilang, kalau sumpah itu bisa dijadikan tameng, segala sesuatu yang diucapkan, yang dia perbuat menjadi benar, karena sudah didasari dengan sumpah, atau sudah dibumbui dengan sumpah, pejabat-pejabat itu nggak ada yang ketangkap maling uang rakyat. Karena sebelum mereka korup, mereka udah disumpah. Jadi kalau cuma mengandalkan sumpah, mengandalkan mimpi, rombongan kalian masih kalah, Fuad. Mimpi kalian masih kalah sama Bang Alawi. Mereka ketemu Nabi, ada yang di dongeng mereka itu yang ketemu Nabi, ketika ada orang bertanya sesuatu kepadanya, tunggu sebentar, dia masuk kamar dulu. Kenapa? Nabi nunggu di kamar. Tanya dulu. Masih kalah kalian. Masuk kamar dulu bertanya, ya Rasulullah ini begini, dijawab sama Nabi, baru disampaikan. Tuh. Ada yang seperti itu.
Oh ini si Ishak mimpi masuk surga itu. Balawi, nggak pakai mimpi, masih hidup ke surga. Pulang-pulang kakinya kuning, pulang-pulang dari surga kakinya berpasir, masih kalah kalian. Kalau cuma berbicara mimpi, masih kalah kalian. Kalah. Oh berbicara sumpah, berbicara mubahalah, masih kalah kalian sama Sugid Nur. Makanya saya taruh di thumbnail. Apa maknanya? Sugid Nur pegang 7 Quran sendirian. Lihat mukanya itu serius banget, menghayati. 7 Quran pegang sendiri. Lah kalian 2 orang megang 1 Quran, satu megang Quran, satu ngomong. Masih magang. Masih magang kalian. Mubahalah. Masih magang, belum pro kayak Sugi. Sugi main sendiri dia. Sendiri 7 Quran gak nanggung-nanggung. Sedang halusin lebih di kepalanya sekali pegang itu. Mukanya serius banget. Menjiwai banget. Ini masih dipegangin Qurannya. Sama si Fuad. Masih dipegangin. Qurannya cuma 1. Orangnya 2. Sugi, orangnya 1, Qurannya 7. 7. Nggak ada apa-apanya mubahalah kalian. Masih dimakan sama Sugi itu. Kalian lihat itu. Sugi, kalau mubahalah nggak nanggung, itu Sugi Nur itu. Berapa Quran dikumpulin itu? Taruh ke kepala itu. Sampai solusin. Itu yang saya taruh di thumbnail itu 7. Saya hitung itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setengah lusin lebih Qurannya. Tuh. Setengah lusin lebih Quran. Dipegang sendirian. Lah ini 2 orang, Quran cuma 1. Kalah kalian, weh. Kalah. Kalah. Kalau cuma modal mubahalah. Ya. Mubahalah kalian masih kalah sama Sugi. Nggak malu kalian. Qurannya cuma 1, orangnya 2. Nggak malu sama Sugi. Sugi orangnya 1, Qurannya 7. Mimpi masuk surga sama Nabi gini, masih nggak malu kalian sama Bang Alawi yang masih hidup bisa ke surga, bolak-balik, kaki jadi kuning, kaki berpasir, nggak ada apa-apanya mimpi kalian itu. Udahlah, berhentilah ngalu, ilmiah aja, ya. Lihat itu Sugi, duta mubahalah nasional, dikit-dikit mubahalah, ambil Quran sebanyak-banyaknya. Berapa kali dia mubahalah? Nggak terhitung. Tiap tahun ada aja mubahalahnya. Akhirnya mubahalah itu yang mengantar dia ke jeruji besi. Jadi mimpi itu ada yang hak, ada yang batil. Kampanye lu ngap. Kampanye. Masih magang kalau cuma bab ngibul. Dibanding sama Bang Alawi lu masih magang, belum pro. Masih magang, anak PKL. Belum senior kayak Sugi itu mubahalah ya, 7 Quran sekaligus. Dongeng ngibul halu kalian itu masih magang. Masih ospek itu dibanding Bang Alawi itu. Masuk surga nggak perlu mimpi, hidup dalam keadaan sadar, belum mati, tidak tidur. Masuk surga, balik lagi turun ke bumi. Kaki masih kuning. Kenapa? Nginjak rumput di surga tadi, rumputnya kuning, nempel di kaki. Nempel rumputnya di kaki. Bau lagi, luar biasa baunya itu. Kayak Ja'faron katanya. Ada yang berpasir kakinya karena nginjak pasir di surga, turun lagi ke bumi. Bukan mimpi. Dalam keadaan bangun, dalam keadaan sadar, tidak mati orangnya, tidak tidur orangnya. Habis kuli bangunan kali. Jadi kernet, aduk semen pasir, jadi kakinya berpasir. Masih kalah kalian kalau bab halu, jadi nggak usah halu-halu. Nabi menunggu di kamar, ya ada juga yang seperti itu, ya kan? Apa bedanya dulu sama doboler-doboler pemburu dukun itu? Yang dilawan ini adalah dukun beneran, bukan settingan. Jangan bilang ini settingan. Wallahi wa rasulih. Yang bilang ini settingan, Anda munafik. Apa bedanya, woi? Apa bedanya? Sama yang dulu itu. Demi Allah, demi Rasulullah. Yang kita lawan barusan adalah dukun beneran, bukan dukun settingan. Wallahi wa rasulih.
Jangan bilang ini settingan. Yang bilang settingan Anda munafik, katanya. Ini kemasannya beda. Isinya sama. Kemasannya bagaimana? Mimpi itu ada yang hak, ada yang batil. Dan mimpi ini adalah hak. Demi Allah berani bersumpah. Apa bedanya? Apa bedanya? Benang basah nggak usah lu diriin, nggak akan bisa. 18-18 sama Bang Alawi, bukan 11-12, 18 sama. Kalau kasusnya seperti ini, lagu lama kaset baru, iya, barang baru stok lama. Barang baru stok lama. Sebelum masuk bab nasab dulu, waktu masih bab dukun-dukun aja. Tidak ada yang tidak bersumpah dari mereka. Ya, ada yang pakai mubahalah juga, ada Qur'annya dipegangin, ada. Ada yang sampai tidak percaya Anda munafik, ada. Wallahi wa rasuli. Semua sumpah, sumpah, sumpah. Itu. Kalau Anda merasa benar, udah slow aja. Slow. Kebenaran itu nggak harus diakui, bro. Kebenaran tidak harus diakui. Orang mau percaya atau enggak, orang mau ikut atau enggak ada urusan. Nggak ada urusan. Iya, masih amatiran itu. Mubahalahnya masih amatiran. Halunya masih magang. Belum pro. Itu. Oke? Itu cuma sekelumit dari saya. Ya. Karena bagi saya ini lucu. Nggak percaya dibilang wah, iya nggak percaya Anda diklaim wahabi lah, nggak percaya mukjizat lah, nggak percaya karomah lah, segala macam. Bahkan di komentar-komentar saya lihat ada yang menyamakan dengan Nabi ketika Nabi diminta untuk menunjukkan tanda-tanda kenabian berupa mukjizat. Kemudian Nabi memperlihatkan mukjizat, orang-orang masih mengingkarinya. Dengan berbagai macam cara mengatakan ini sihir lah, ini beginilah, itu begitulah. Disamakan dengan Nabi, ngap. Hanya demi memperkuat mimpi. Hanya demi memperkuat halu. Itu. Disamakan dengan Nabi. Nggak percaya berarti Anda wahabi. Itu. Nggak percaya berarti Anda wahabi. Nggak percaya keturunan Nabi berarti Anda wahabi. Anda PKI. Apa bedanya, bro? Kita bukan tidak percaya dengan keturunan Nabi ketika membahas Ba'alawi. Kita percaya keturunan Nabi itu ada sampai hari kiamat. Bahkan Al-Mahdi itu dari keturunan Nabi. Kita percaya hal tersebut. Tapi tidak semua orang yang mengaku keturunan Nabi adalah keturunan Nabi sebelum terbukti. Itu beda. Kita bukan tidak percaya mimpi bertemu Nabi. Itu ada. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau salah silakan ditegur. Orang yang melihatku dalam mimpi, dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia melihatku dalam keadaan nyata. Mimpi itu benar, kata Nabi. Bukan tidak percaya. Percaya. Mimpi orang bertemu dengan Nabi, saya percaya. Bagaimana kalau setan yang datang menyerupai Nabi dalam mimpi tersebut? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Setan gak akan bisa menyerupai saya dalam, kata Nabi. Walaupun dalam mimpi sekalipun. Mimpi bertemu Nabi itu ada, tapi tidak semua orang yang mengaku-ngaku mimpi bertemu Nabi benaran terjadi. Apalagi sampai bermubahalah untuk meyakinkan orang. Tidak seperti itu. Jadi harus dibedakan antara orang yang tidak percaya tentang mimpi bertemu Nabi dengan orang yang tidak percaya kepada setiap orang yang mengaku ketemu dengan Nabi lewat mimpi. Itu berbeda. Sama halnya dengan harus dibedakan antara orang yang tidak percaya adanya keturunan Nabi dengan orang yang tidak percaya kepada setiap orang yang mengaku keturunan Nabi. Tidak sama. Tidak percaya kepada Ba'alawi sebagai keturunan Nabi bukan berarti tidak percaya kepada semua keturunan Nabi. Itu beda. Saya percaya keturunan Nabi itu ada, tapi saya tidak percaya kalau Ba'alawi keturunan Nabi. Beda, bro. Saya percaya mimpi bertemu Nabi itu ada, tapi saya tidak percaya dengan mimpi si Ishak. Itu beda. Nah, jadi ketika tidak percaya mimpi dia, Anda wahabi. Anda tidak percaya hadis Nabi. Bahkan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Anda wahabi, Anda ini, Anda tolol. Selesai. Aduh.
pakai mubahalah lagi untuk meyakinkan mimpinya. Kalau itu benar, lu kagak usah bersumpah untuk meyakinkan orang. Goblok. Ngapain? Ngapain coba? Misal dulu saya pernah difitnah sama si mulut banci itu, si bibir merah itu, si Bahar itu. Saya pernah difitnah sama dia di YouTube itu. Masih ada videonya. Dia katakan, "Oh, lu bisa ngaku-ngaku jadi murid ana, lu bisa ngaku-ngaku pernah ngajar di sini." Gitu kan? Padahal setengah kali pun saya tidak pernah mengaku bahwasanya saya murid dia. Setengah kali pun saya tidak pernah mengaku bahwasanya saya pernah ngajar di pondok dia, tidak pernah. Yang saya sampaikan adalah 1,5 tahun saya pernah jadi wali santri di situ. Itu yang saya sampaikan. Dia memfitnah saya. Nah, seandainya saya ditanya, apa benar kamu mengaku bahwasanya kamu pernah ngajar di pondok si Bahar? Enggak pernah. Saya nggak pernah bilang itu. Tapi si Bahar bilang seperti itu. Oh, berarti dia fitnah, saya bilang gitu. Betul kamu tidak ngajar di situ? Betul. Betul kamu tidak pernah ngaku-ngaku? Betul. Berani kamu bersumpah? Bukan nggak berani, saya nggak mau. Saya nggak mau. Tidak mau bukan berarti tidak berani. Saya tidak pernah mengatakan saya mengajar di situ. Kemudian saya ditantang bersumpah untuk memegang omongan saya. Kalau kamu betul tidak pernah mengatakan itu, berani bersumpah nggak? Berani mubahalah nggak, katanya? Berani, tapi saya tidak mau. Berani, tapi saya tidak mau. Anda percaya silahkan, Anda tidak percaya silahkan. Nggak perlu ancam orang pakai sumpah untuk halumu, untuk dobolmu, untuk dongengmu. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada, itu beda lagi, ngap. Tergantung konteksnya dulu. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Kalau secara umum, teori itu betul. Teori itu betul, secara umum. Tapi kalau khusus bab Ba'alawi, itu tidak betul. Sesuatu yang tidak pernah ada, tidak akan pernah ditemukan. Nah, itu teorinya harusnya. Jadi tergantung konteksnya dulu, bro. Nah, tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Kalau secara umum itu berlaku. Teori secara umum. Misal uang zaman dulu, uang 1,5 rupiah. Sekarang saya nggak pernah nemu lagi. Misal kata Pak Muhammad Ridho, bukan berarti nggak ada. Saya punya kok. Misalnya, ya, uang-uang jadul, misalnya. Nah, kalau belum ditulis gimana? Itu gampang. Kalau tentang Ba'alawi, yang lain kenapa ditulis? Yang itu kenapa enggak? Kalau betul ada. Masa yang lain ditulis, yang itu enggak? Misal Pak Muhammad Ridho bilang, uang 2,5 rupiah itu udah nggak bisa ditemukan. Nah, ini kita pakai teori secara umum, ya. Pakai teori secara umum. Katanya tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Kalau secara umum itu berlaku. Anda tidak menemukan uang 2,5 rupiah, bukan berarti nggak ada. Itu kan Anda aja yang tidak nemu. Saya nemu. Ini 2,5 rupiah. Tuh. 2,5. 2,5. Teori secara umum. Tapi kalau teori khusus bab kitab sezaman Ba'alawi, oh, tidak berlaku. Tidak berlaku. Gimana pejuang mimpi, pejuang mubahalah? Cobalah pasang togel mimpi itu, kalau benar tembus nggak? Dia setengah, bukan dia 1,5 rupiah, 2,5 rupiah. Itu tadi contoh, ya. Anda tidak nemu bukan berarti tidak ada. Kalau secara umum, tapi kalau khusus bab kitab sezaman Ba'alawi beda lagi, ya. Saya ikut beli kalau tembus apa? Mimpinya si Ishak itu. Ya, suruh dulu tuh ngap Imsak siapa sih? Pasang ke togel itu, tembus nggak? Sumpah adalah untuk menutupi kebohongan. Saya nggak bilang seperti itu, ya. Hanya saja kalau dalam syariat Islam yang saya ketahui, sumpah hukumnya boleh tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Catat itu baik-baik. Boleh tapi tidak dianjurkan. Nah, bukan berarti sesuatu yang boleh, sesuatu yang halal itu dianjurkan. Ada sesuatu yang boleh tapi tidak dianjurkan. Ada sesuatu yang boleh yang halal tapi dibenci. Misalnya apa? Talak. Cerai.
abghadul halal ilallah, perkara yang dibenci tapi halal di sisi Allah, at-talaq. Itu bukan haram, tapi boro-boro dianjurkan, malah dibenci. Nah, begitu juga sumpah. Sumpah hukumnya boleh, yang saya ketahui ya, dalam syariat Islam. Sumpah hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan. Ngapain lu sampai mubahalah kalau itu nggak dianjurkan? Untuk menutupi kedustaanmu, untuk menutupi kebohonganmu, untuk meyakinkan orang kalau bohongmu itu adalah benar. Tak perlu. Orang tidak sebodoh yang kau bayangkan, Ferguson. Nggak perlu itu, nggak perlu. Gas terus bung, nggak bisa ngap ngegas terus. Rontok mesin, Jim Sokar nanti. Nah, itulah ada yang komen lagi, hanya kaum munafik yang tidak percaya sumpah. Allahu Akbar. Percayalah Bang Alawi, mereka paling banyak sumpahnya. Percaya aja. Tiap hari itu jadi jajan mereka itu. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Sumpah itu, apalagi mubahalah, kan ada sejarahnya. Itu alternatif terakhir. Alternatif terakhir. Lihat ketika Nabi berdebat waktu itu. Masih pakai argumen. Si pendeta tidak bisa membantah, tidak bisa menjawab. Tapi masih ngeyel. Baru Nabi ajak mubahalah. Ta'alau abana'ana wa abana'akum, nisa'ana wa nisa'akum, anfusana wa anfusakum, thumma nabatahil. Dan mubahalahnya itu tidak jadi. Kenapa? Si pendeta tidak berani. Bukan mubahalah sendiri. Ayatnya ada. Qul ta'alau nada'u abana'ana wa abana'akum, nisa'ana wa nisa'akum, anfusana wa anfusakum, thumma nabatahil. Ada. Setelah selesai berargumen, itu alternatif terakhir. Itu. Jadi masalah Ba'alawi memang nggak ada argumen apa? Yang menggugat nasab ini nggak punya argumen apa? Nggak punya hujah ilmiah apa? Banyak. Lihat tesis Kiai Imad, lihat tantangan tes DNA, baik yang masalah kitab sezaman, di kitab nasab, belum lagi tes DNA. Hujah banyak, ngapain bawa-bawa sumpah? Mubahalah kan ada sejarahnya. Bukan berarti dalam Islam nggak ada mubahalah, ada. Nabi sendiri yang pertama kali ngelakuin. Nabi sendiri. Tapi setelah selesai berhujjah, adu hujjah dulu. Si pendeta kalah, si non-muslim ini kalah, tapi masih ngeyel. Begitu. Jadi nggak usah terlalu ambisi lah, ya. Besi. Itu aja bersumpah, berani itu. Oke guys ya, nggak usah kalian cuci otak kami lagi pakai sumpah segala macam. Ya, nggak usah. Masa sumpah menjadikan mimpi menjadikan hujah segala macam. Kemudian coba melakukan doktrin. Mimpi itu ada yang hak, ada yang batil. Baru mengklaim mimpinya lah paling hak. Mimpinya lah paling benar. Setiap pelaku mimpi ya itu mengklaim mimpinya itu paling benar.
netizen difitnah robot. Biarkan. Biarkan. Kenapa? Karena nggak percaya kan sama mimpinya. Udah pakai mubahalah segala macam. Orang kalau benar tidak perlu bersumpah, apalagi mubahalah. Kalau yang dia sampaikan itu kebenaran. Mau ikut silahkan, nggak mau ikut nggak apa-apa. Percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Nggak ada urusan. Nggak usah ngotot. Sampai ngata-ngatain orang robot, ngata-ngatain orang Wahabi. Kelihatan sekali ketololan Anda. Oke? Terima kasih buat semua kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan, kekhilafan. Sampai jumpa di lain waktu, dan insya Allah nanti saya mau bikin konten khusus buat Kiai Imad ya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi. Carilah mimpi ketika begadang dan bangun tidur, biar tidak halu.